kalau ada orang sakit atau ada orang tegang kalau misalnya dia kena COVID atau positif COVID, yang pertama kita cek itu adalah tanda-tanda mortalitas dulu. Dia masih bisa bernafas dengan baik apa enggak? Kalau dia masih bisa bernafas, coba disuruh diri, bisa nggak dia berdiri bernafas dengan baik? Jadi kalau masih bisa bernafas dengan baik, masih bisa berdiri, berarti dia masuknya ke gejala ringan gitu. Itu cukup isoman sebenarnya. Nah, jangan sampai kita membuat diri kita itu apa namanya longgar ataupun ekstrim panik gitu. Makanya dalam mengatasi ini pertama adalah cek tanda-tanda mortalitasnya. Setelah itu baru kita bicara tentang pain manajemennya. Pain management adalah apakah kondisi kesendirian, karena isoman tuh nggak enak ya. Saya tahun lalu itu bantuin BNPB Sumber untuk mengatasi COVID di wilayah Sumatera Barat. Dan satu dari partner saya itu adalah Dokter Andani yang bikin pool test itu. Dia sampaikan satu dari membuat orang itu cukup down fisiknya adalah ketika dia kena COVID, seolah-olah itu jadi vonis mati buat dia, dan seolah-olah tidak orang jadi sendirian gitu. Padahal dukungan sosial, kemudian merasa tidak sendiri itu penting banget. Sehingga kalau Anda dalam gejala sedang atau dalam gejala, kalau gejala berat tentu penanganan lebih beda ya. Tapi kalau gejala sedang, gejala rendah, Anda perlu sering-sering mengontak orang, ngobrol gitu. Mengontak orang dalam back voice call atau apa untuk membuat dukungan sosialnya makin bagus. Nah, kemudian setelah itu baru kita bicara tentang apa sih yang mesti kita lakukan kalau kita bisa sehat mental dalam kondisi seperti ini. Jadi baru ini saya masukin dulu sedikit ini karena teman-teman forum kajian taklim ya, saya juga izin walaupun saya bukan ustadz yang ahli dalam bidang tafsir, tapi saya coba tadaburi ya. Jadi kan dalam konteks kebencanaan ya, itu kan ada dua hal yang penting di surat Al-Baqarah, yaitu ya wallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah gitu. Jadi orang beriman, orang yang yakin itu melakukan dua aktivitas. Pertama aktivitas sabar, kedua aktivitas sholat. Tapi aktivitas sabar dan sholat itu sangatlah berat di surat yang sebelumnya, kecuali bagi orang yang khosyi'un, orang yang khusyuk. Dalam kajian kami sebagai psikolog, khusyuk itu artinya bagaimana antara raga ini tubuh, rasio, pikiran, ruh, spiritual, dan rasa, emosi itu menjadi satu kesatuan yang kohesif gitu. Kohesif arti itu dia kalau bahasanya teman-teman meditasi itu trans. Kalau dalam bahasanya teman-teman yang muslim khusyuk. Jadi pikirannya, raganya, rasanya, ruhnya itu dalam satu kesatuan yang bulat gitu. Nah, itu contoh khusyuk. Tapi bagaimana sih cara melatihnya, Pak? Saya kan udah tahu tuh khusyuk gitu. Tapi bagaimana cara melatihnya? Nah, kalau teman-teman di psikologi, biasanya kita pertama kali ngelatihnya bukan dari sisi yang kalau pikiran atau ruh atau spiritual, tapi kita pertama kali ngelatihnya sesuai fisik dulu yang dilatih. Jadi ini saya coba renungkan ya, kenapa makanya kalau suatu kita mesti wudhu, mesti pakai pakaian yang rapi segala macamnya, karena yang intervensi pertama kali itu fisiknya. Sama, kalau kita cemas, kita panik, yang kita intervensi pertama kali itu fisik kita. Sehingga ketika kita mengalami kepanikan, mengalami kesendirian, mengalami situasi di mana mental itu nggak enak, itu yang pertama kali kita intervensi itu postur tubuh kita. Kenapa postur tubuh kita? Karena orang yang tenang, itu biasanya postur tubuhnya itu akan rileks. Contoh begini ya, saya izin agak menyamping sedikit ya. Kalau kita itu tenang, maka postur tubuh kita antara dada dan perut itu akan rileks. Dia bisa tegak gitu. Tapi kalau kita sedang sakit, sedang stres, itu postur tubuhnya akan merunduk gitu. Akan begini nih. Nah, akan begitu. Akan seperti ini nih. Dia akan turun bahunya. Makanya biasanya kalau orang mengalami kecemasan, panik, takut, dia pasti akan postur tubuhnya itu akan menutup. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita dalam kondisi ini, kalau kita masih dalam sadar, maka perbaiki postur tubuhnya. Makanya kalau orang COVID, yang pertama kali kan ada dua ya pendekatan mencegah kematian itu. Pertama farmakologi, obat, oksigen itu farmakologi. Kedua adalah fisioterapis. Makanya orang-orang COVID kalau kita lihat ya, dia biasanya diminta untuk tidur seperti ini, tidur Nabi ya, atau tidur Buddha kalau itu. Terus kemudian diminta untuk bernafas dengan posisi rileks tegak. Kemudian diminta posisi prone. Kenapa posisi itu yang dia intervensi? Karena fisik itu diintervensi, posturnya diintervensi.
Sehingga kalau misalnya kita survivor, sudah jadi survivor ya, yang pertama kali kita intervensi itu adalah fisik kita. Jadi biasakan untuk duduk tegak seperti duduknya sholat, kemudian postur tubuhnya kalau Anda saya rapikan dulu ini HP-nya supaya bisa kelihatan. Nah, jadi kalau Anda lihat ini nih, kalau Anda lihat, saya kasih gini deh. Nah, biar kayak gampang. Nah, kalau ngelihat Anda taruh tangan Anda di sini, di tulang belakang, dan taruh di depan, dia akan tegak dan rileks gitu. Nah, kalau Anda survivor COVID, sudah selesai COVID, untuk membuat Anda lebih rileks, lebih tenang itu, biasakan duduk bersimpuh, boleh sila atau boleh duduk, lalu perbaiki posturnya, dirasakan. Boleh sambil zikir, boleh sambil segala macamnya. Kenapa pertama kali diinikan posturnya? Karena postur tubuh itu adalah hal pertama yang kita bisa intervensi supaya supaya ruh kita, rasio kita dan rasa kita menjadi membaik, gitu. Makanya dalam intervensi psikologis pertama, kebetulan saya aktif di Ikatan Alumni Psikologi Unpad, dan sesama Ikatan Alumni itu kita bikin layanan psikologis ya. Anda bisa cek di IG kami di Halo IKAPSI Unpad atau di kitabisa.com. Kami bersama UI itu bikin namanya pertolongan pertama psikologis buat 4 segmen ya, untuk survivor, untuk tenaga kesehatan, untuk penyintas dan segala macamnya. Termasuk kenapa tenaga kesehatan tuh paling sering kena. Sebenarnya bukan yang kalau saya lihat ya, yang paling membuat tenaga kesehatan tuh drop itu bukan karena mereka langsung terpapar, enggak, tapi karena secara ritual, habit, itu tuh postur tubuhnya jadi nggak bener lagi gitu. Karena mereka terbiasa begadang, makannya nggak nafsu, kemudian capek banget, lelah, seperti orang-orang yang terjun dalam bencana gitu. Itu pasti seperti itu. Nah, oleh karena itu, bagi kita yang survivor dan kita mau tenang, yang pertama kali kita lakukan adalah usahakan postur tubuh kita atau raga kita itu dibuat rileks gitu. Nah, cara paling gampang setelah postur kita rileks, kita perbaiki nafas kita. Nah, biasanya teman-teman yang baru survivor tuh kan dia nafasnya agak susah tuh ya. Makanya yang biasa kita intervensi sebagai psikolog itu adalah ngelatih nafasnya. Biasanya latih nafas tuh mulai dari tarik, tahan sedikit, buang, tarik, tahan sedikit, buang, tarik, tahan sedikit, buang. Nah, itu akan membantu Anda untuk bisa mendapatkan oksigen yang cukup, kemudian mendapatkan postur yang baik, apalagi kalau kita ditambahkan dengan bersyukur. Misalnya, ya Allah, saya berterima kasih hari ini saya telah bernafas, saya berterima kasih hari ini saya masih bisa diberikan kesempatan untuk sujud, sholat, hari saya masih diberi kesempatan untuk sebagai survivor dan segala macamnya. Nah, itu membantu sekali Anda untuk bisa secara mental baik dan secara aktivitas bagus. Nah, kembali lagi ke ayat itu tadi, susah bagi orang itu untuk bersabar atau untuk bisa sholat kalau dia nggak khusyuk. Nah, cara kita mengkhusyukkan diri adalah kita mengintervensi tubuh kita. Makanya pakai pakaian yang rapi, kemudian wudu dan segala macam itu mengintervensi tubuh. Termasuk kalau teman-teman mengalami cemas ya. Biasanya kami tuh kalau ada orang ngalamin cemas, ditelepon di pertama-tama psikologis itu, kami akan minta dia untuk tarik nafas, terus dihembuskan. Gitu. Tarik nafas, dihembuskan dikit. Kayak niup balon gitu. Nah, itu membantu sekali untuk relaksasi. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kalau yang sedang mengalami saturasi nggak bisa ya. Itu harus diintervensi medis dulu. Tapi kalau sudah membaik kondisinya, bisa dilatih tuh tarik nafas, dibuang. Apalagi yang isoman. Yang isoman, sesama isoman tuh bisa dilatih, dia sambil tarik nafas, buang. Gitu. Nah, itu membantu sekali gitu. Tarik nafas membantu gitu. Makanya kalau teman-teman yang suka baca Quran, bagusnya baca Quran kan ditartilkan, dikeluarkan nafasnya. Gitu. Nah, itu salah satu intervensi yang paling mudah. Nah, apa sih gunanya kita melakukan hal ini? Supaya kita bisa merasakan tubuh kita. Jadi orang cemas, orang panik, itu udah nggak bisa lagi merasakan tubuh dia. Makanya kalau kita misalnya cemas atau panik atau sedang dalam keadaan stres, biasanya kan kita agak oleng tuh. Kenapa kita agak oleng? Karena pikiran
rasa dan rasionya tidak dalam satu kesatuan. Tapi kalau kita kemudian duduk tenang, tarik nafas, kemudian pelan-pelan kita rasakan tubuh kita, itu akan kembali. Ketenangan itu akan muncul kembali. Nah, di dalam era COVID ini, hasil penelitian kami di psikologi, ada 3 hal yang sangat mengganggu. Pertama adalah cemas, kedua sulit tidur, ketiga berduka. Nah, cemas ini kenapa cemas? Pertama biasanya karakter bencana itu nggak pasti ya. Kadang informasi nggak pasti, kebijakan berubah-ubah, kemudian kadang-kadang kita banyak sekali dapat informasi obat ini, obat itu, mana yang paling benar. Nah, itu kadang-kadang bisa menimbulkan uncertainty, cemas gitu. Yang kedua adalah sulit tidur. Biasanya orang habis survivor COVID itu paling sulit tidur. Makanya biasanya kami ngajarin orang bagaimana tidur dengan nyenyak. Bagaimana tidur dengan deep sleep. Nanti mungkin kalau waktunya ada, saya akan ajarkan beberapa teknik supaya teman-teman dapat deep sleep. Jadi cepat tidurnya, lelap, dan bisa bangun dengan mudah. Saya termasuk juga yang menyarankan, kalau kan biasanya karena Zoom meeting tuh bisa malam juga ada ya, apalagi kalau yang lagi work from home. Itu jangan lebih dari jam 9. Sehingga jam setengah 10, jam 10 Anda sudah tidur. Kenapa? Karena hasil best practice kita, COVID itu paling gampang kena pada orang yang tidurnya kurang. Jadi paling gampang kena orang tidur kurang. Jadi orang begadang, orang tidur kurang, itu paling gampang kena COVID. Dan orang yang kena COVID itu paling sulit tidur. Beberapa kali yang kena COVID itu biasa tidur terganggu. Makanya setelah cemas, kemudian tidur yang kita intervensi, terakhir adalah grief, berkedukaan. Kenapa kedukaan? Karena saya nggak tahu ya, tapi yang saya sendiri yang saya ngalami, setiap hari tuh WhatsApp tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un terus. Ada nggak yang ngalamin hal sama? Setiap hari tuh pasti kemungkinan ada aja berita-berita duka gitu. Nah, itu berita duka itu memapar kita terus menerus, sehingga perlu ada intervensi supaya berita duka itu membuat kita bukannya makin terpapar, tapi makin ingat Tuhan, makin kembali, makin innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan turut berduka, tapi sungguhnya aku kembali, makin roja gitu. Nah, itu tapi saya satu dulu ya. Pertama, bagaimana cara kita mengatasi cemas? Paling mudah mengatasi cemas itu adalah tadi memperbaiki postur. Jadi kalau kita sangat cemas, nih kalau sangat cemas ya, misalnya biasanya keluarga kita kena COVID atau orang tua kita kena COVID, itu biasanya kan dia akan, aduh cemas sekali. Nah, yang intervensi pertama kali adalah tubuhnya, posturnya. Gimana cara intervensinya? Paling gampang itu Bapak Ibu semua, duduk saja bersila. Kalau dia masih duduk bersila, tarik nafas, tiup. Nah, itu paling gampang itu. Dan bisa ditelepon. Misalnya kan pengalaman kami ya di lapangan adalah ketika ada COVID langsung, ibu COVID nih, harus mesti telekonferensi nih, obat gimana segala macamnya. Itu pasti begitu tuh. Sebagian besar begitu. Saya bilang pernah antigennya positif ya. Padahal istri saya tenaga kesehatan gitu, antigennya negatif. Istri saya cemasnya luar biasa. Wah, telepon swab, telepon segala macam, dan itu normal. Itu normal banget ya. Jadi kalau Anda mengalami cemas atau keluarga cemas ketika COVID itu normal banget. Dan jangan ditolak. Maksudnya jangan ditentangkan gitu. Jangan ditentangkan, tapi kita terima dan kita kelola. Gimana cara nerimanya? Kalau misalnya Anda cemas, pertama kali adalah jangan bergerak. Duduk kayak tenang, tarik nafas, sebilang. Tiup aja kayak arti balon. Tarik nafas, tiup. Nah, itu cukup. Gitu. Kami di IKAPSI 4 kan buka pertama psikologis. Yang pertama kali kami kalau ditelepon, kayak kemarin saya nanganin salah seorang klien saya, ibunya baru saja meninggal di hadapan dia sampai tegang sekali, nggak bisa recovery dan masih merasa bersalah. Terus saya cuma pakai WA aja, konseling pakai WA karena nggak bisa telepon. Saya nggak bisa telepon Pak, saya WA aja, boleh saya WA. Gimana? Terus saya pertama apa yang saya lakukan? Saya minta dia relaksasi. Jadi saya minta dia stretching. Gitu. Jadi kalau Anda itu dalam kondisi isoman, usahakan badan tuh bergerak. Kenapa? Karena physical activity kayak bergerak begini tuh membantu sekali untuk recovery. Jadi saya sarankan bagi Anda yang lagi isoman atau Anda lagi ini, usahakan stretching seperti ini. Stretching. Nah, stretching begitu. Pelan-pelan aja. Terutama di area sini ya, di area leher, pundak dan diafragma. Kenapa diafragma gini?
ketika Anda mengalami sakit, hormon Anda pasti berubah. Nafas Anda pasti berubah. Ketika nafas Anda berubah, hormonnya berubah, otot-otot yang menyangkut nafas, diafragma, bahu, leher itu pasti berubah, pasti pegal sekali. Makanya biasanya yang ngalamin kena COVID dan kemudian isoman dan kemudian sempat ngalamin stres itu leher, pundak dan diafragma sini itu pasti sakit-sakit tuh. Ada yang ngalamin nggak? Iya. Kalau ada yang ngalamin ya itu ya. Jadi itu seperti itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Pertama kali stretching dulu gitu. Jadi stretching tuh begini santai gitu. Tidak sakit, nggak usah keras-keras gini tuh. Di stretching pelan-pelan gitu. Nah, saya biasanya kalau kayak kemarin dengan klien saya tuh yang udah ada stretching dia enakan, lalu saya minta dia nafas, tarik, terus buang. Tarik nafas, buang. Udah lebih enakan, baru ajak ngobrol. Gitu. Kenapa kita melakukan hal itu? Karena kalau kita nggak melakukan stretching, itu otot-otot kita tuh masih keras, masih kaku. Sekaku pertama karena fisik kita sedang kondisi sakit, kaku karena hormon kita sedang tidak beraturan, karena hormon itu kan membuat kita stres atau tidak stres ya. Kaku karena secara fisik, secara emosi kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Oleh karena itu, cara kita intervensi adalah kembalikan relaksasi dulu. Nah, relaksasi paling gampang apa? Di stretching aja, diginiin. Ini bagi yang gejalanya sedang keringan ya. Tapi kalau yang sedang berat, cukup tarik nafas, buang. Cukup tarik nafas, buang. Ya gitu. Nah, udah baikan, baru ajak ngobrol. Baru kita ngobrol apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, saling menguatkan, tetap semangat, gitu itulah. Tapi sebelum kita ngobrol, jangan langsung ngobrol. Kenapa? Karena bebannya masih ada. Gitu. Beban di sini masih ada. Otot-otot lehernya, otot-otot bahunya, otot diafragmanya itu masih belum siap untuk kita bicara. Gitu. Nah itu postur pertama. Udah setelah postur udah beres, sudah di stretching, sudah nafasnya, nanti saya izin ya, saya akan latihkan nafas sebentar kepada teman-teman yang sekarang hadir supaya kita bisa latihan buat diri kita dan bisa ngajarin ke ke teman-teman baik di tim kantor maupun di keluarga. Jadi latihan nafas udah beres, baru setelah itu kita bicara sugestif atau kalimat-kalimat sugestif. Kalimat sugestif bisa zikir, bisa kalimat-kalimat positif, bisa kalimat yang baik gitu. Nah, kalimat sugestif itu pun nanti saya akan sampaikan beberapa hal yang penting untuk dilakukan. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan dulu gak? Tanya Pak Irfan. Boleh tanya Pak Irfan? Nggak kedengaran Pak. Silakan Pak Agung. Bisa dengar suaranya Pak Irfan? Halo? Bisa Ada terdengar? pertanyaan dulu? Saya Kalau bertanya. kalau mungkin kurang jelas suaranya bisa di chat aja. Karena Baik. saya nggak kedengeran. Oke, saya chat Pak ya, saya chat. Halo? Halo, bisa terdengar Pak? Halo? Saya nggak bisa. Saya kedengar jelas nggak? Jelas, jelas. Tapi saya nggak bisa Kalau dengar. dari Pak Irfan jelas Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Agung, mungkin bisa terdengar jelas. Oh iya. Dah. Ternyata mikrofon saya kecilkan. Mohon maaf. Oke. Bisa terdengar Pak? Dengar ya? Ya oke, silakan Mbak. Baik, Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua Bapak Ibu semuanya. Pak Sehat, Irfan, Pak. saya mau tanya nih. Alhamdulillah saya ini sampai saat ini dan mudah-mudahan terus diberikan perlindungan dari COVID dengan aktivitas yang cukup padat juga. Alhamdulillah saya tidak terpapar COVID. Nah kebetulan saya ini juga perokok Pak, dan saya memang belum bisa berhenti merokok, gitu. Karena rokok ini bagi saya membuat tubuh saya. Gitu. Nah apakah memang ada pengaruh rileknya tubuh saya ini karena tadi merokok tadi itu dengan sampai saat ini saya alhamdulillah belum atau dan tidak pengennya tidak terpapar begitu.
walaupun dengan aktivitas yang cukup banyak juga. Mohon penjelasan Pak Irfan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang rokok itu secara psikologis membantu relaksasi, Pak. Tapi ada efek sampingnya. Efek sampingnya di paru-paru yang pasti tentu saja berbeda ya. Tapi secara psikologis memang membantu relaksasi. Nah, yang sama efeknya seperti rokok itu olahraga, Pak. Efeknya sama seperti rokok. Jadi kalau biasanya perokok itu yang olahraga, terus kemudian yang ini yang bersifat kunyah-kunyah. Makanya kadang-kadang ada yang pakai permen karet, ada yang kunyah-kunyah pakai zikir. Nah, itu efeknya sama-sama kayak rokok. Gitu. Jadi kalau misalnya Pak Agung mau ngurangi rokoknya, berarti perbanyak olahraga, kemudian ya perbanyak kunyah-kunyah. Bahwa kunyah itu bisa zikir, bisa pakai permen karet itu bisa gitu. Nah, apakah relaksasi itu membantu Anda lebih imun terhadap COVID? Iya, jawabannya iya. Jadi bukan rokoknya Pak ya sebenarnya, tapi relaksasinya gitu. Apakah relaksasi itu ya? Iya gitu. Kalau rokoknya belum ada penelitiannya Pak, bahwa apakah yang perokok dan kemudian yang itu sama dengan membantu Anda lebih sehat dari COVID, itu nggak ada penelitiannya. Tapi relaksasinya iya gitu. Jadi sebenarnya paling penting itu relaksasinya. Kayak gitu Pak. Nah, tadi sih ada pertanyaan di sini ADM ya. Izin bertanya, kenapa setelah isoman cenderung merasa cepat lelah? Kebetulan saya penyintas OTG. Jadi begini, saya buat tanya dulu, isolasi mandirinya itu, orang isolasi mandiri itu ngadepin beberapa hal. Pertama, menghadapi perubahan perilaku, habitnya berubah. Dan orang yang habitnya berubah itu mempengaruhi siklus hidupnya. Misalnya contoh begini, Anda biasa bangun pagi, lalu tiba-tiba bangun siang, itu pasti berubah. Anda biasa aktivitas, kemudian harus berada di ruangan, itu pasti berubah hidupnya. Dan itu butuh adaptasi. Nah, adaptasi itu membuat fisik kita lelah, plus mental kita juga lelah. Nah, bagaimana cara kita mengembalikan kesegaran dan kebugaran kita? Paling gampang itu adalah dengan aktivitas fisik kembali. Gitu. Makanya beberapa teman-teman dalam kondisi kebencanaan itu lagi isoman itu jangan lupa untuk olahraga. Nah, olahraga itu apa yang pertama kali dilakukan? Jangan olahraga berat dulu, bukan olahraga berat itu olahraga permainan ya. Kayak badminton, tenis, bola, futsal itu olahraga permainan. Tetapi yang paling dasar dulu, apa itu olahraga dasar? Stretching. Jadi ototnya dibikin stretching gitu. Diginiin itu stretching. Kedua, olahraga yang sifatnya aerobik, yang sifatnya membantu pernafasan. Jalan di tempat, lari kecil, kemudian kalau punya sepeda dalam ruangan gitu. Saya sih termasuk kalau Anda di komplek ya, dan kompleknya cukup luas, sepedaan di luar nggak apa-apa. Karena COVID itu walaupun varian Delta ini cukup cepat penyebarnya, sebenarnya tidak akan langsung menyebar dengan sepedaan. Yang nyebar tuh kalau sepedaan bareng kawan-kawan dan makan bareng, itu nyebar. Nah, biasanya tuh teman-teman sepedaan kenapa jadi nyebar? Karena makan barengnya itu, bukan sepedaan barengnya. Jadi kalau Anda masih mau sepedaan aja nggak apa-apa kok, sepedaan gitu. Keliling komplek gitu. Cuman kalau di Jakarta kan jangan sampai ke Gatot Subroto katanya ditangkap gitu. tapi sepedanya oke gitu. Nah, itu kira-kira ya. Nah ini dia bagaimana menstimulus pikiran dan psikis kita agar cepat tidur. Olahraga mancing, iya, memancing luar biasa. Cuman saya nggak tahu sekarang boleh mancing apa enggak ya. Tapi mancing itu relaksasinya luar biasa menurut saya dan melatih konsentrasi. Jadi gini, Bapak Ibu semua, saya izin. Yang pertama kali kalau Anda mau tidur, itu usahakan HP jangan ada di dekat Anda. Jadi setengah jam atau sejam sebelum tidur itu Anda sudah matikan HP atau sudah jauhkan HP. Pak, bagaimana kalau saya ini orang yang on call 24 jam? Boleh, nggak apa-apa, nyalakan deringnya, tapi jangan deket kita. Kenapa? Karena gini, seperti kita persiapan mau ke kantor, seperti kita persiapan mau sholat, seperti kita persiapan mau makan, tidur pun butuh persiapan supaya deep sleep-nya dapat. Nah, gimana supaya tidur dapat persiapan? Yang paling mudah itu adalah sebelum tidur lakukan stretching. Jadi stretching itu
sederhana ya, cuma naikin ini kepala di seperti ini gitu, digoyang, terus bahunya digoyang-goyang, itu stretching. Oke, kalau apa Bapak Ibu lagi sudah selesai isoman ya, saya sarankan apa yang sudah punya istri ya, saya sarankan untuk pijit-pijitan, terutama bagian punggung. Jadi pijitan sama istri, bagian punggung. Itu rileks sekali, rileks sekali. Apakah nanti akan berlanjut kepada yang lain, silakan saja. Tapi yang pasti dipijit-pijit itu membantu sekali. Nah setelah itu posisi tidur Bapak Ibu semua, saya izin, semoga kameranya cukup kelihatan. Saya tekan dulu. Nah posisi tidur ini Bapak Ibu semua, saya ke bawah dulu ya supaya kelihatan kaki saya. Tidur yang baik itu, ketika Anda dalam keadaan sila itu, kaki kiri itu begini Pak. Nih kaki kiri itu ini, kaki kiri itu agak nyerong ke kiri, lalu dibentuk gini, seperti Anda sholat. Cuma kalau sholat itu kan kakinya begini ya, tahiyat akhir ya. Ini kebalikannya. Nah, begitu. Kakinya seperti ini nih. Nah, ini seperti ini. Setelah itu, tidur yang baik itu adalah dia itu melingkar. Jadi begini nih. Nah, itu. Melingkar. Kelihatan nggak ya? Ini melingkar tuh. Nah, kalau gini nih, melingkar tuh. Jadi tidur tuh bukan begini Pak. Ini duduknya, bukan begini nih. Nah, itu nggak bagus seperti itu gitu. Apalagi bangunnya begini. Nah, itu nggak bagus bangunnya. Karena itu membuat otot perut Anda dan otot pinggang Anda kena. Sehingga tidurnya nggak deep sleep. Bagi tidur yang bagus itu melingkar. Jadi dia begini muter nih. Ini gini muter. Nah, muter. Ambil tangannya masukin. Taruh gini tuh. Nah, tuh gitu. Tidur tuh begini. Jadi bisa begini boleh begini, boleh begini. Ini deep sleep-nya cepat banget Pak. Gitu. Nah, kemudian kakinya begini tuh. Nah, begini maaf. Ini tarik kepala perut. Nah, gitu. Kayak gitu kira-kira. Nah, kalau mau bangunnya tuh ini tarik, diputer. Nah, itu kayak gitu. Kalau kurang jelas saya ulang lagi ya. Tapi kira-kira kalau mau tidur tuh begitu. Jadi tidur Nabi itu dia itu gini nih gitu. Terus tidur di sebelah kanannya. Nah itu cepat sekali deep sleep-nya. Saya ngajarinnya kepada teman-teman komplek, kemudian kepada teman-teman yang kemarin BJB ngundang saya untuk ngomongin soal nafas dan tidur. Itu saya ajarin hal ini gitu. Dan cepat sekali, deep sleep langsung enak banget gitu. Nah, kenapa kita misalnya nah tangan kanannya boleh begini Pak. Rasul tuh boleh begini, atau kalau pakai bantal di bawah boleh. Tapi yang pasti lambungnya itu di atas. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa kita misalnya ketika tidur itu jangan habis nonton HP, habis nonton film terus tidur gitu, jangan. Kenapa? Karena ada getaran alfanya itu, getaran yang gelombang alfanya itu tergantung dari apa yang kita lihat sebelum itu. Dan beda sekali Pak, saya udah nyobain gitu. Misalnya kalau kita lagi lihat HP, terus kemudian kita ngantuk tidur ya, kemudian kita tenangkan dulu diri, tarik nafas, terus tidur, tuh beda kualitas tidurnya. Gitu. Nah, gimana susah tidur? Ada yang susah tidur sama. Kalau Anda susah tidur, nah sekarang saya izin Bapak Ibu setelah kita stretching, dan jangan tidur habis lihat tugas. Apalagi kalau lagi tugas sekolah, jangan tidur habis lihat disertasi, lihat tesis, jangan Pak. Nanti kebayang-bayang gitu. Nah, apalagi habis dimarahin atasan tadi, jangan juga itu. Nanti bisa ini. Apakah ada tutorial deep sleep di IG? Wah, saya belum bikin tutorial deep sleepnya, tapi saya pernah bikin rekaman saya sih tentang gimana cara tidur yang enak gitu. Tapi sebelum tidur, saya izinkan tidur sambil pintar kerjaan. Nanti saya coba bahas ya. Tidur yang baik itu sebenarnya membuat kita begitu bangun itu dapat inspirasi. Tidur yang baik itu begitu. Kalau Bapak Ibu, saya kebetulan punya jam, saya suka olahraga dan saya punya jam olahraga ya. Itu saya bisa langsung cepat deep sleep.
Kenapa? Pertama karena olahraga, kedua karena emang metode tidurnya enak gitu, baik. Sehingga saya gampang sekali deep sleep gitu. Sehingga tidur 5 jam, 6 jam itu saya pulas sekali. Nah, yang terganggu biasanya kalau lagi isoman dan segala itu tidurnya, setelah cemas tidurnya. Nah, baik, sekarang kita mesti ngapain nih? Saya akan coba pertama kali untuk kita ngelola nafas kita. Nah, Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk sharing tentang nafas ya. Nah, nafas yang baik itu kita mulai dengan nafas yang sangat sederhana. Tarik nafas, tahan sedikit, buang. Kita akan bareng-bareng ya. Jadi saya akan pertama berbagi kepada Bapak Ibu namanya nafas square. Nafas square itu adalah tarik, tahan, dan buangnya sama. Nah, Bapak Ibu tadi yang suka tidur, suka ngelindur, apa jadi, suka mimpi dikejar setan segala macamnya, itu pasti sebelum tidurnya kenapa-napa itu. Tapi kira-kira, oh iya, apalagi yang berusaha isoman tuh terganggu tidurnya, jelas itu. Jadi sebelum tidur kita lakukan nafas square ini. Nafas square itu adalah tarik, tahan, dan buangnya sama. Contoh nih ya, tarik, tahan, buang. Oke, kita bareng-bareng ya. Ikutin, kita akan coba tarik 4, tahan 4, buang 4. 1, 2, 3, tarik. 3, 4, tahan. 3, 4, buang. 3, 4, tarik. 3, 4, tahan. 3, 4, buang. Kalau diafragmanya sakit, pelan-pelan aja. Jadi bisa direndahkan jadi 3 boleh, jadi 2 boleh, tapi yang penting tarik nafas dan buangnya sama. Nah, diafragma yang sakit itu menandakan bahwa otot ini perlu dilatih kembali, makanya pelan-pelan aja. Jadi pertama tarik 3, 4, tahan 3, 4, buang. 3, 4, buang. Nah, bagus dari mana, hidung atau mulut? Terserah Bapak Ibu semua, boleh semuanya, boleh pakai hidung, boleh pakai mulut. Biasanya kalau habis isoman itu kan agak berat nafasnya. Pak, saya agak sesak Pak, pakai mulut aja. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting hitungannya sama, hitungan tarik, hitungan nafas sama. Pak, saya jadi ngantuk setelah ini. Itu bener tuh berarti. Karena kalau ngantuk itu bener-bener itu. Kalau nanti sampai tertidur, berarti susah pelatihannya. Iya bener itu bener. Jadi kalau Pak, boleh nggak kita sambil zikir sambil istighfar? Boleh banget, boleh banget. Ada pertanyaan bagaimana manajemen emosi dengan tugas pekerjaan? Itu nanti ya, saya akan kasih hasilnya. Oke, tarik, tahan, buang. Tarik, tahan, buang. Tarik, tahan, buang. Oke. Deep sleep maksudnya apa? Deep sleep itu tidur yang nyenyak, tidur yang lelap. Itu deep sleep namanya. Jadi tidur yang nyenyak, tidur yang lelap itu deep sleep. Nah, kenapa tidur itu penting? Karena sepertiga hidup kita tidur. Gitu. Kita tidur 5 sampai 6 jam lah. Jadi sepertiga hidupnya tidur. Makanya persiapan tidur itu harus seserius persiapan ngerjain tugas kantor. Kok begitu, Pak? Lah iya, karena sepertiga hidup kita tuh tidur. Jadi kalau tidurnya bermasalah, pasti ada masalah yang lainnya. Pasti ada masalah yang lainnya. Kalau kita kurang tidur pasti stres. Gitu. Jadi makanya kenapa segala macam penyakit sejatinya itu filosofisnya adalah tidur cukup, makan cukup, istirahat cukup. Filosofisnya gitu aja. Nah, biasanya orang yang sakit itu makan udah nggak enak, tidurnya susah, istirahat nggak mau. Itu tiga-tiga tuh. Biasanya begitu tuh. Makanya yang kenapa kita perlu ketika kita habis isoman atau supaya kita imun bagus itu supaya tidur yang baik, tidur yang nyenyak dan disiapkan. Jadi persiapan tidur mesti bagus supaya ketika kita tidur kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Gitu. Oke, tadi nafas square ya. Nah sekarang saya ajarin nafas yang nafas zen atau nafas panjang. Nafas zen itu begini, tarik dan tahannya lebih lama. Tahan dan buangnya. Jadi tariknya bisa 4, tahan dan buang. Tarik,
Tahan agak lama, buang. Gitu kira-kira. Nah, tunggu, tadi ada pertanyaan. Sebenarnya baseline tidur apa beda-beda kah? Kalau dimaksud tidur malam itu sama semua. Tidur malam ya. Tidur yang paling bagus itu tidur awal, bangun awal. Itu yang paling bagus. Itu semua orang tidak ada perdebatan di situ. Gitu. Kalau tidur 30 menit itu biasa tidur siang, tidur bisa. Tapi kalau tidur malam, usahakan kalau sekarang apalagi masa-masa pandemi ini, jam 10 udah tidur. Gitu. Pak, gimana nih Pak kalau kita ada deadline? Tidur dulu, bangun ketika lewat jam 12, kerjakan aja. Jadi emang itu butuh perubahan kebiasaan, tapi dibandingkan Anda misalnya ngerjain abis Isya sampai jam 12, dibandingkan Anda tidur abis Isya kemudian bangun jam 12, itu jauh lebih baik yang kedua, yang tidur abis Isya bangun jam 12 kerjain. Kayak gitu. Pak, bagaimana tidak bisa asar? Saya tidak menyarankan keduanya, tidur habis asar dan tidur habis subuh. Itu dua itu tidur yang buruk ya. Jadi jangan dilakukan lah kira-kira begitu. Tidur yang menggoda tapi tidur yang paling tidak bagus. Yang paling bagus gimana? Kalau mau tidur siang, kalau Anda lelah sekali sehingga harus tidur siang, kalau sakit kan beda lagi. Kalau sakit itu nggak ada istilahnya nggak ada aturannya itu sakit mah. Yang penting tidur kalau sakit mah. Bisa tidur udah bagus kalau sama sakit ya. Itu nggak ada, itu aturannya beda lagi kalau itu. Tapi kalau yang kita sedang dalam kondisi recovery atau kita sedang isoman, usahakan jangan tidur siang. Jangan tidur habis subuh dan habis asar. Kapan mau tidur? Setelah matahari terbit sekitar jam 6.15 tuh boleh tidur tuh. Jadi kalau Anda mau tidur setelah 6.15 sampai jam 12, bagus sekali kalau anda mau tidur itu setelah melakukan aktivitas fisik gitu. Kalau saya sih menyarankan tidur tuh jangan lapar ya, tapi juga jangan kenyang. Jadi makan dan cukup makan lah, cukup enak gitu. Nah, kenapa jam 6.30 kita ngantuk bawaannya? Karena sebenarnya memang otak kita itu punya siklus biologis. Kalau penelitian, siklus biologis orang itu yang paling bagus itu sebenarnya setelah jam 9 ke atas. Jadi orang itu sebenarnya butuh waktu sekitar 4 jam dari mulai bangun. Jadi kalau Anda bangunnya jam 4, jam 8 tuh baru dia mulai optimal. Gitu. Makanya kenapa kalau di Jepang itu begitu masuk kantor tuh yang pertama kan di stretching, ada olahraga sebentar, jalan kaki sebentar, ngobrol sebentar supaya dia recovery. Jadi ada pemanasannya dulu gitu. Nah itu seperti itu. Kalau mau istirahat memang sebelum bagian bagus itu zuhur itu. Paling bagus zuhur itu. Tadi apa lagi ya? Perlukah medit dalam dengan COVID? Jadi gini. Yang bahaya itu sebenarnya adalah efek bombastisnya. Jadi kalau beritanya, deskripsi beritanya itu nggak ada masalah, tapi bombastisnya itu yang bahaya. Kayak gitu. Nah, kalau kita nggak tahan gimana Pak? Apa kita boleh matiin TV atau matiin media sosial? Boleh, silakan aja matikan gitu. Saya termasuk yang pandemi ini membatasi waktu saya dengan HP. Karena hampir kan saya juga kerja dengan HP ya. Jadi saya membatasi waktu dengan HP. Saya benar-benar ketika mau lihat HP dan baca WhatsApp itu saya renungkan dulu. Saya mau hubungin siapa, saya mau baca apa. Itu selalu saya begitu. Kenapa? Karena mau baca WhatsApp itu, apalagi kalau Anda grupnya udah lebih dari 30-50, itu setengah jam sendiri. Nah, bayangkan kalau Anda membaca semua grup dan kebetulan semua grup itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setengah jam itu Anda baca bisa duka terus. Gimana Anda nggak stres tuh? Gitu. Jadi saya usahakan dan saya mau lihat apa dulu nih. Saya mau kerjakan ini, berarti saya harus ngomongin siapa. Itu sampai saya begitu kan. Kenapa? Karena kalau saya nggak disiplin, nanti itu mengganggu input diri saya gitu. Apalagi saya juga psikolog ya. Jadi selain karena WhatsApp, kami di kantor dan kemudian di klien pasti nanganin masalah gitu, namanya psikolog gitu.
Jadi saya harus membatasi diri saya dalam kondisi yang nggak sampai saya juga drop gitu. Nah, termasuk bapak ibu, saya sarankan untuk lihat media sosial tuh tanya dulu mau lihat apa dan apa manfaatnya gitu. Supaya apa? Supaya jangan asik dengan media sosial, terutama kedukaan, sehingga membuat kita jadi terpapar gitu. Harga deep sleep berapa jam sebelum dinner? Biasanya sih sekitar apa ya, sekitar 2 jam lah, 2 jam atau 3 jam. Pakai bantal terserah, boleh pakai bantal boleh enggak. Minum coklat panas apakah benar cepat tidur? Saya belum pernah coba, Pak. Mbak Rini. Yang saya pernah coba minum air hangat. Itu iya. Kalau coklat panas saya belum pernah coba. Social media detox iya. Saya juga melakukan social media detox gitu. Gimana menasihati suami yang ibunya habiskan suami karena cofit? Oh jangan nasihatin jangan gini, jangan terlalu khawatir, jangan. Ada juga ini saya ingin sampaikan, kekhawatiran itu jangan dihilangkan, tapi dikelola. Jadi saya biasanya bilang begini, kalau Anda berduka, terimalah duka itu, jangan dilawan, jangan ditolak gitu, terima aja duka itu. Makanya ketika saya dapat klien yang sedang berduka, merasa kehilangan, saya bilang begini, saya tanya begini, apa kira-kira yang almarhum atau almarhumah akan katakan kepada Anda saat ini? Saya biasanya ngomong gitu ya, terus dia cerita dia apa gitu lah macamnya. Terus saya bilang begini, apakah Anda merasa lebih baik? Jadi yang paling penting itu adalah dia masih tetap bisa merasakan bahwa dirinya itu mulai membaik, mulai feel better. Itu yang paling penting. Tapi bahwa itu kehilangan itu membutuhkan waktu untuk recovery, ya pasti. Apakah orang yang setelah kehilangan suami kemudian tidak mengkhawatirkan cucunya? Pasti gitu. Jadi normal aja gitu. Jangan ditolak, jangan dihilangkan duka itu, tapi dikelola. Ya, dikelola. Nah, kemudian bagaimana melepas malu? Oh, jadi yang pertama tuh jujur. Apa ya? Ya kalau emang positif ya positif aja, nggak apa-apa. Jadi jangan tutup-tutupi musuh malah gitu. Kenapa orang bisa malu? Karena nggak jujur, nggak jujur dengan diri sendiri gitu. Jujur aja nggak apa-apa gitu. Bahwa saya jujur yang paling penting itu bukan jujur ke orang lain, tapi jujur ke diri sendiri ya. Jujur bahwa kita butuh perawatan, jujur bahwa kita butuh dukungan, jujur bahwa kita itu sedang nggak oke, jujur bahwa kita emang sedang membutuhkan penanganan lebih. Itu kejujuran itu penting banget. Dan jujur paling penting itu adalah jujur dengan diri sendiri. Gitu. Saya kerja kalau maghrib ngantuknya nggak tahan sampai selesai sholat malam. Ini soal kebiasaan, Ibu Sri. Biasanya memang punya kebiasaan tertentu sehingga jadinya ngantuk gitu. Baik, Mas Sofwan tadi ya, Mas Sofwan, ya. Saya kembalikan dulu ke Mas Sofwan kalau ada yang mau tanya jawab. Saya tanya jawab ya, tapi silakan. Oh baik, terima kasih dokter. Sungguh luar biasa ini materi yang disampaikan. Ini ada yang mau tanya langsung sepertinya dokter. Bu Iip. Silakan Bu Iip. Ada yang mau ditanyakan Bu Iip, silakan. Ada Bu Iip. Silakan Bu Iip. Ada tidur Pak Bu Iipnya. Oh, masih di mute itu. Bu Iip masih di mute Bu Iip. Raise hand-nya masih ada nih. Mau nanya atau apa nih Bu Iip nih? Kepencet kali Pak. Oh, kepencet. Ya. Baik, materinya udah cukup ya dokter. Jadi sekarang sesi tanya jawab ya. Boleh. Oh, ya, baik. Atau ada yang mau disampaikan lagi materinya? Boleh. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi ada yang tanya soal ini, bagaimana ngelola emosi dan pekerjaan ya. Apalagi lagi halo? Putus-putus.
Pak Irfan. Oh, sorry, maaf. Ya, sorry. Saya cek dulu ya. Kayaknya di saya nih. Oh, oke, maaf. Jadi tadi ada yang bertanya soal bagaimana ngelola emosi dan pekerjaan. Yang paling penting itu karena gini, kalau kita di kantor, ruang kita itu kan berbeda dengan ruang di rumah. Kalau di kantor ya, tapi kalau di rumah kan ruangnya semua rumah gitu. Sehingga bagaimana cara kita bedakan bajunya. Jadi kalau Anda WFH, usahakan pakai baju kerja. Kecuali kalau emang baju kerjanya kaos ya, kayak saya ini kan baju kerjanya kaos gitu, jadi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Anda yang baju kerja yang ada baju kerja khusus, saya sarankan kalau mau ke kantor pakai baju kerja kantor. Dan begitu pulang, buka bajunya pakai baju rumah. Anda merapat juga begitu. Anda kalau merapat pakai baju kantor. Sehingga emosinya berpindah gitu. Ini emosi saya sedang emosi di kantor, ini emosi sedang emosi di rumah gitu. Nah, kebanyakan kita itu pusing, emosinya bercampur karena kita nggak bisa bedakan lagi mana yang saat kita jadi di kantor, mana yang saat kita jadi di rumah gitu. Nah, saran saya buat yang sedang kerja work from home, ketika Anda work from home, usahakan Anda sudah mandi, misalnya rapat jam 8 gitu, atau jam 9, itu Anda sudah mandi, sudah pakai baju kantor. Begitu Anda selesai rapat, Anda buka bajunya, pakai baju rumah. Gitu. Supaya emosinya berpindah. Begitu kira-kira. Tadi yang emosi, saya lihat dulu yang chatnya. Pak Irfan. Iya, iya, Mbak, silakan. Halo. Ya, mau nanya. Pertama, Boleh, silakan. ini ya, bagaimana kita memanage ya diri kita. Kan kekhawatiran berlebih ya, sangat berlebih di tengah-tengah pandemi ini. Misalnya batuk aja sedikit itu kita udah panik gitu kan. Bagaimana memanagenya sehingga gejala-gejala yang sebenarnya bukan COVID, tapi kan kita sudah langsung mindset kita itu langsung aduh ini COVID gitu. Bagaimana memanage diri kita itu yang terjadi pada banyak orang kan, padahal belum tentu COVID, sehingga kan otomatis imun kita menurun dengan kekhawatiran itu. Yang kedua, ketika orang misalnya tes swab atau PCR positif, itu kan muncul kepanikan luar biasa sehingga bisa juga salah mengambil tindakan gitu. Misalnya banyak juga kadang WA obat ini obat itu gitu, sehingga di tengah kepanikan itu bisa jadi kita makan semua gitu, padahal itu berbahaya. Nah, itu kan perlu kita memanage diri kita menghadapi kepanikan tersebut gitu, di saat misalnya kita belum terkena tapi di tengah-tengah pandemi kekhawatiran yang luar biasa, kemudian ketika misalnya kita kena itu juga kan lebih panik lagi dengan berbagai macam masukan obat ini obat itu, pasti banyak WA kan, makan ini makan itu gitu. Nah, seperti apa memanage itu Pak Irfan? Terima kasih. Ilmu manajemen itu kan sebenarnya sama semua ya. Apa yang tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita kelola. Kan pasti Bapak Ibu semua sudah mendengar istilah itu ya. Apa yang tidak bisa diukur, tidak bisa dikelola. Jadi supaya bisa dikelola, diukur kepanikannya. Saya biasanya buat catatan kecil kayak begini nih, catatan kecil. Terus di sini nih, misalnya saya bikin termometer 0 sampai 10. Lalu saya bikin termometer ya. Termometer itu nanti ketika saya panik, itu saya bikin di termometer saya angka berapa sekarang nih? Angka 4 kah? Jadi kalau panik makin 10 makin panik gitu. Nah, misalnya saya tiba-tiba saya panik ke 8. Oke, kalau saya panik ke 8, saya tahu nih saya sedang panik di angka 8. Baik, kalau saya sudah tahu saya panik angka 8, apa yang saya harus lakukan? Apa tarik nafas, apa relaksasi, apa baca Quran, apa zikir, supaya terus kemudian saya tutup dulu, saya zikir, saya baca Quran segala macamnya, saya olahraga, lalu saya cek lagi diri kita, kira-kira saya tanya ke diri saya nih secara jujur ya, saya di mana harusnya? Apakah sudah turun jadi 6, apakah sudah jadi 4 gitu. Nah, dengan cara kita melakukan termometer itu kita tahu ukuran kita. Sama seperti kita termometer ini suhu. Kan kalau kita panas taruh di ketek atau di ketiak kan suhunya berapa nih? 36,6. Kalau kita masuk kantor kan cek dulu 36,6 gitu. Nah, sekarang paling gampang itu ngeceknya adalah Anda bikin saja alat ukur panik. Satu, alat ukur panik, dua, alat ukur bahagia. Atau kalau bahasa saya alat ukur bersyukur. Saya pakai biasa alat ukur bersyukur. Alat ukur panik itu begini. Ketika setiap kali saya panik, itu saya bikin 0 sampai 10, saya di angka berapa? Untuk apa?
apa yang Anda sudah sadari itu mudah Anda kelola. Ya, misalnya kayak Bu Asila bilang, kita kan mudah panik segala macamnya. Nah, panik itu diukur. Anda bikin termometer sendiri aja, 0 sampai 10. Kira-kira berapa? Menurut perasaan Anda aja, Pak, boleh nggak? Menurut perasaan subjektif. Iya, memang harus menurut perasaan dan subjektif Anda. Karena emosional itu kan subjektif gitu. Jadi harus sesuai dengan subjektif Anda. Anda mau kasih 6 kayak 7 kayak 10 kayak terserah Anda. Yang penting Anda bisa ngukur. Nah, setelah Anda tahu, oh panik saya ternyata 9 gitu, tutup. Lalu lakukan intervensi. Intervensinya apa? Tadi seperti saya bilang, intervensi paling gampang itu intervensi tubuh. Posturnya diperbaiki. Anda kalau panik, nggak mungkin bisa berdiri tegak. Coba ini kalau nggak percaya. Kalau Anda panik itu, dan Anda bisa berdiri tegak, berarti Anda nggak panik. Karena kalau orang panik dan sangat panik, nggak bisa berdiri tegak. Coba aja, kalau Anda nggak percaya. Misalnya misalnya teman-teman ya, Bapak Ibu semua, habis dimarahin bos atau habis dimarahin istri, habis dimarahin suami, itu pasti badannya jadi oleng gitu. Kenapa? Karena emosinya nggak ajak gitu. Jadi kalau Anda misalnya nggak bisa berdiri tegak, nggak bisa duduk dengan rileks, nah itu Anda sedang panik betul. Makanya yang pertama intervensi, kalau saya biasanya, saya minta ditarik nafas aja, tarik nafas, buang kayak tarik nafas, buang. Kayak niup balon, tarik nafas, buang. Atau nafas panjang tadi ada yang tarik nafas panjang. Nafas panjang tuh gimana sih? Tarik aja 4. Tahan sampai dia mengembang, diafragmanya, buang. Lakukan minimal 3 kali, itu insya Allah kepanikannya dan kecemasan akan berkurang. Kayak begitu. Nah, itu cara kita melakukan ya. Setelah itu, jadi begini, selalu tanya pada ahlinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bertanya tentang obat, ya tanyalah pada ahlinya, tanya pada dokternya gitu. Jadi jangan tanya pada yang lain, tanya pada dokternya gitu. Pak, boleh nggak kita kasih obat herbal? Boleh, nggak ada masalah obat herbal. Tetapi yang ingin saya sampaikan begini, prinsip sesuatu itu pertama mencegah mortalitas. Jadi mencegah supaya tidak meninggal. Nah, kalau kita mencegah tidak meninggal, yang paling cepat itu obat farmakolog memang, bukan obat herbal. Tapi setelah tidak meninggal, baru pakai obat herbal. Saya sarankan begitu. Nah, setelah itu kalau sudah tidak meninggal atau mencegah mortalitas ya, mencegah kematian, baru pain management. Nah, disitulah masuk obat herbal, disitulah segala macamnya, disitulah bernafas, disitulah olahraga yang teratur, disitulah kontak erat dengan orang tercinta, maksudnya kontak komunikasi dengan orang tercinta gitu, supaya kita makin tangguh dan makin bahagia. Gitu, prinsipnya begitu. Jadi Pak, gimana kalau ada berita-berita yang kita baca dan kemudian membuat kita panik dan segala macamnya? Tutup aja beritanya. Tidak akan kenapa-napa Anda menutup HP kok. Tutup aja beritanya, tutup matikan, jangan dibaca dulu gitu. Pak, saya nggak tahan Pak. Teori sama kayak ketika baca taut, ya betul kayak gitu. Jadi diintervensi dulu fisiknya, ruangnya diintervensi. Baik, itu mungkin cuma membantu ya. Apalagi tadi ya. Oke, Bu Aslila, semoga membantu ya. Saya kembali lagi ke moderator. Ya, baik. Terima kasih, Dokter. Ini masih ada yang mau bertanya satu lagi, Bapak Ibu sekalian. Pak Servan, tadi kelihatannya ada yang nanya kalau misalnya apa yang kena COVID itu ibunya punya anak kecil, itu tadi gimana mensikapinya itu? Oh, yang lagi menyusui. Ya, misalnya itu belum bisa kayaknya. Ya. Saya izinkan ini butuh dokter yang lebih. Saya bukan dokter kesehatan ya, saya dokternya kaliannya psikologis dan kebijakan publik, jadi saya nggak bisa jawab itu secara ini ya. Tapi kalau teman-teman, saya pengalaman pribadi aja ya, tapi harus dikonfirmasi dengan dokter yang memang punya keahlian ya, dokter yang punya keahlian, bukan saya bukan orang yang punya keahlian untuk menjawab itu dengan baik ya. Tapi kira begini, kami sekeluarga ini pernah kena COVID ya, COVID berjamaah. Jadi hampir 24 orang kena gitu. Tetapi alhamdulillah gejalanya ringan, sedang keringan lah gitu. Sehingga waktu itu ada beberapa anak kecil yang akhirnya dibawa, termasuk bayi dan disusui oleh ibunya. Dan alhamdulillah baik-baik saja. Tapi yang ini gejalanya gejala ringan ke sedang ya.
Ini pengalaman pribadi kami sebagai keluarga ya. Yang penting ibunya makannya teratur, istirahatnya cukup, kemudian melakukan hal-hal yang dilakukan baik secara Islam kayak berjemur dan segala macamnya gitu. Itu pengalaman kami. Tapi kalau gejalanya berat gimana? Wah, saya tidak punya keahlian untuk menjawab hal itu, Pak Ahmad. Gimana begitu? Baik, terima kasih dokter. Ya, terima kasih Pak. Mas. Oke. Kebetulan besan saya lagi seperti itu gitu sih. Kasihan juga. Kalau kasihan gitu. Kalau pengalaman kita dibawa aja, karena anak itu lebih cepat recovery Pak dibandingkan orang dewasa. Ya. Saya resume dulu ya. Jadi resumenya pertama begini. Kalau ada sesuatu yang terjadi, yang pertama kali Anda intervensi itu adalah postur tubuh Anda. Jadi postur, gestur, nafas, baru pikiran. Jadi postur tubuh dulu diintervensi. Misalnya tadi saya sampaikan postur tubuh itu adalah tegakkan diri Anda sehingga diafragma Anda itu berkembang, dan kemudian Anda bisa bernafas dengan lega. Itu postur. Jadi atau Anda stretching begitu postur. Atau Anda berwudu, itu postur. Gitu. Nah, itu jadi perbaiki dulu pertama posturnya dulu. Nah, setelah Anda posturnya diperbaiki, gesturnya diperbaiki. Gestur itu apa? Senyum, mata senyum. Itu diperbaiki. Jadi usahakan setelah Anda postur, gestur. Gerakan, stretching, senyum, itu gestur. Gitu. Setelah itu baru nafas. Baru pikiran kan tuh bisa zikir, bisa baca Quran, bisa doa, segala macam tuh pikiran. Jadi kalau Anda bisa telepon sama keluarga Anda dan dia stres, yang pertama kali Anda cek itu lah, bisa diri nggak? Sama aja, bisa diri nggak? Bisa diri, terus tegakkan tubuh Anda yang rileks gitu. Kalau masih bisa diri, tegakkan tubuh yang rileks, dia gampang tuh dibantunya gitu. Gimana kalau harus relax? Suruh tidur aja, tidur tenang, suruh telentang gitu. Yang pertama kali kita memperbaiki diri itu adalah postur tubuh kita. Gitu. Makanya postur, gestur, jadi gerakan tangan, baju dan segala macamnya, nafas, baru pikiran. Gitu. Itu satu ya. Jadi yang pertama itu. Hal yang pertama kali Anda perlu lakukan adalah ubah postur Anda. Termasuk yang baru saya isoman, postur perbaiki. Jadi cara perbaiki postur, duduk paling gampang itu tangannya diginikan, taruh di punggung gitu, tangan yang kirinya taruh di atas dada, dilurusin aja, rasain gitu. Saya badannya tegak dan rileks, jadi dia tegak dan rileks gitu. Kalau Anda berwudu, usahakan wudunya pelan gitu, jadi ini pelan, dipelankan gitu. Itu postur gitu. Kayak itu ya postur. Itu yang pertama. Kesimpulan kedua adalah usahakan Anda memanage emosi Anda. Manage emosi Anda. Tadi, kalau emang kerja pakai baju kerja, kalau emang tidur pakai baju tidur, kalau emang di rumah pakai baju di rumah. Itu manage emosi. Gitu, manage emosi. Dan yang paling berat itu sekarang media sosial, sehingga kalau Anda emang nggak bisa atau emang nggak tahan ya, matikan saja nggak apa-apa kok gitu. Anda stop aja gitu, nggak apa-apa gitu. Nah, terakhir ukur tuh begini, bikin termometer Anda sendiri 0 sampai 10, misalnya kecemasan Anda tuh berapa gitu. 0 sampai 10 ya, 10 paling cemas, 0 tuh paling kecil, diukur. Nah, setelah diukur nanti Anda bisa ngelola sendiri. Nah, selain mengolah kecemasan, kelola juga rasa syukur. Gitu. Jadi, orang yang bersyukur nggak akan cemas. Orang yang cemas akan bersyukur. Itu kira-kira begitulah. Sama, orang sabar pasti syukur, orang syukur pasti sabar. Dan sebaliknya, orang yang tinggi cemasan pasti akan susah bersyukur. Orang yang tinggi bersyukurnya pasti akan susah cemas. Gitu. Itu rumusnya begitu. Nah, saran saya, Anda bikin kayak main game. Main game itu kan ada poinnya di akhirnya gitu. Saya kemarin diskusi dengan beberapa klien, saya minta dia bikin poin syukur. Hari ini saya bersyukurnya berapa kira-kira gitu. Nah, itu kayak main game. Nah, itu ukur. Jadi yang keempat itu ukur. Usahakan diukur berapa tingkat kecemasan Anda, berapa tingkat kepanikan Anda, berapa tingkat syukur Anda, berapa tingkat kebahagiaan Anda. Nah, setelah diukur, kita kelola.
Itu kira-kira resumenya lah kira-kira. Semoga nggak kebanyakan ya. Baik, terima kasih nih Pak Dr. Ivan. Luar Ya. biasa.